Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini, kami akan membahas Premier League dimulai akhir pekan ini. Apa ini bakal jadi musimnya Arsenal? Bisakah Jurgen Klopp merevolusi Liverpool? Dari Piala Dunia Wanita, apakah Inggris bisa lolos sampai ke final? Selamat datang di The Counter Press yang akan membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini bersama gue Mutia Wiro Sastro. Seperti biasa di episode ke-8 bersama Firzi Idris, Aldi Bawazir. Selamat datang. Gue harus menekankan ini lagi gak sih? Baju kalian ya ada sedikit mirip ya? Kemiripan. Kan bentar lagi Premier League mulai. Jadi pakai baju calon Iya juara. Dong, calon juara. Oke. Boleh dong optimis. Loh, tidak apa-apa. Boleh. Tidak masalah. Saya bukan fans yang berlindung di balik kita mah yang penting menang. Underdog? Balik lagi nih. Balik berapa episode? Balik lagi ke Iya, episode ini, keberapa episode pertama Iya. bahkan ya. Dari pertama kita udah bilang underdog versus tidak begitu ya. Arsenal yang baru saja memenangkan Community Shield di akhir pekan lalu. Katanya sih Piala Ciki. Tapi gak apa-apa, kita bahas sedikit ya. Arsenal lawan Manchester City yang akhirnya ditahan imbang ya oleh Leo Trossard di menit 90 plus 11, kemudian ke penalty shootout dan akhirnya membawa Arsenal mendapatkan title Community Shield. Nah, walaupun masih di awal-awal nih, dari kita bahas pertandingannya, yang paling seru kan sebenarnya membahas peta persaingan Arsenal Manchester City lagi di musim ini, kita katakan musim depan begitu ya, yang akan dimulai sekitar akhir pekan ini gitu ya, Sabtu dini hari ya kita kick off. Apakah juga ini bisa kita katakan jadi perlambang persaingannya masih akan seputar Arsenal lawan Manchester City yang akan jadi championship contender, guys? Silakan. Siapa duluan nih? Silakan. Gimana? Dari yang dulu, timnya paling banyak duitnya. optimistis tuh, Oh, kan? optimis ya. Enggak. Gue justru optimis tahun ini bukan two horse races. Tahun ini bakal lebih Masih. kaya gitu. Maksudnya dalam arti tim-tim lain yang sudah berbenah nampak siap gitu. Dan harus diingat juga awal tahun lalu nobody expect Arsenal untuk berada setinggi itu kan. Semua antara MU, Tottenham City, MU, Tottenham City. Tottenham tahun lalu sempat diperhitungkan ya. Padahal Arsenal selalu di awal musim, selalu di puncak klasemen loh. Belum main loh, belum main. Belum main, iya. Alfabet, Pak. Alfabet ya. Benar. Bournemouth juga loh. Bournemouth ya. AFC Bournemouth. Makanya. Ya dan tahun ini ya tim-tim seperti Villa, tim-tim seperti of course kayak MU juga, Liverpool, Newcastle, Brighton itu berbenahnya benar-benar berbenah. Apalagi Brighton yang kita tahu penjualan McAllister mereka belinya kudus katanya sejauh ini nih. Walaupun udah firm atau belum tuh gua nggak tahu. Dan tim-tim kayak Villa pembelanjaannya luar biasa gitu. Artinya dan West Ham juga beli dari Ajax Alvarez. Artinya cukup berbenahnya benar-benar berbenah yang nggak cuman untuk paling nggak kita bisa bertahan di Premier League. No, kita compete untuk benar-benar 4 besar tuh benar-benar kelihatan mereka usaha seriusnya gitu. Yes, Arsenal sama City nampak paling diutamakan karena Arsenal tahun lalu hampir juara dan City tahun ini tahun keduanya Haaland dianggap bakal lebih gacor walaupun ditinggal beberapa pemain kunci seperti Gundogan gitu. Mahrez juga. Kita lihat apakah City pasca kedua pemain tersebut apakah bisa jauh lebih baik atau enggak. Dan Arsenal yang tahun lalu baiknya adalah peringkat kedua, apakah tahun ini bisa sama segitu juga atau justru turun gitu atau bisa juara? Time will tell. Ya gue sih liatnya based on hasil yang kemarin Community Shield kan cuman sekali dari 2011 tim yang juara Community Shield itu akhirnya jadi juara Liga. Artinya biarin aja lah, seharusnya City aja yang menang kemarin tuh, padahal sayang juga kan tinggal dikit lagi tuh mereka menang. Yang sekarang memang tadi disebutkan West Ham dan lain-lain Brighton, tapi kan mereka not really title challenger. Peran mereka adalah menyandung siapapun yang ingin jadi title contender itu. Jadi tim-tim your West Ham, your siapa lagi tim-tim Brighton, Aston Villa, Newcastle. Kan kita nggak sebutin dulu dong. Oh, belum. Humble dikit. Jadi itu yang bisa menjadi batu jegalan bagi tim-tim yang akan berniat jadi juara. Ujiannya makin susah, levelnya makin tinggi. Yang gua senang dari tim kalian ini, kalian udah begitu dekat dengan gelar juara 248 days di atas, tapi you give double down di transfer market ini. Lagi-lagi 100 juta
Ini kayak Beli backhanded pemain. compliment tapi. Oh enggak, benar. Ini Harus ada keyakinan. politik. Iya. Udah 240 Dan gua hari. bilang, Scoop yes. gitu. Iya. Gitu maksudnya. Makanya Bam. dan banyak yang dalam posisi itu mungkin banyak owners lain yang bilang enggak nih tim ini udah cukup kok buktinya kalian udah di sekian lama di atas tapi Kroenke hunger, dia spend 100 juta. Ya. Kiper yang menurut gua Ramsdale masih bagus Ya. dikasih challenger yang Kompetisi benar-benar bisa lagi. competition yang bisa improve dan kita kemarin lihat di Community Shield how much dia perlu penyelamatan juga dia luar biasa dia bagus. Nah ini kita lihat belakang aja yang rada-rada nih kalau Ya. Saliba ada masalah tapi Jurgen Timber Jurgen kita Timber lihat pun juga. is good mungkin dia bisa dimainin di seluruh sektor di belakang. Ya. Dia bisa juga jadi opsi menurut gua emang saingannya susah. Man City gua justru lihat musim ini ya kayaknya mereka akan kesulitan. Erling Haaland 6 pertandingan terakhir nggak pernah mencetak gol. Sebelum ini sepanjang karirnya dia nggak pernah lebih dari 3 pertandingan nggak ngegolin. Kehilangan Gundogan pertama kalinya Pep Guardiola di Premier League tanpa seorang Gundogan karena dia adalah pemain pembelian pertama Pep Guardiola di City. It's a big loss. Mahrez kemarin perannya kita nggak bisa understate betapa Mahrez jadi pelapis Bernardo, pelapis Foden di sisi kanan. Dia adalah pemain yang he gives adapt in the squad ya walaupun kita lihat kemarin gol Cole Palmer juga luar biasa. Iya. Itu adalah gol penting pertama, itu adalah match winning gol pertamanya Untuk bagi umur City, 21. untuk umur 21 untuk lawan-lawan yang kaliber Premier League ya. Jadi dia harus step up juga, banyak pemain harus step up di bawah Guardiola musim ini dan seperti yang tadi bilang challenge-nya banyak. Chelsea tadi kayaknya lu juga belum sebut karena menurut gua Chelsea sekarang dia pramusim impresif. Pochettino, I think he knows what he's doing. Dia pembeliannya juga sejauh ini tepat, apalagi kalau dia akhirnya dapat Moises Caicedo, it's gonna be kayaknya a good season for them. Singkat saja sebelum kita menuju ke second half, menurut lo tadi lo udah bahas what's so good Yeah. about Manchester City gitu ya, pemain-pemain yang cukup kita bisa katakan jadi pemain yang influential begitu dalam timnya. Jurgen Timber yang dikatakan begitu ya di match kemarin jadi satu sorot gitu. Kalau kalian sendiri apakah juga bisa setuju bahwa Jurgen Timber adalah pembelian terbaik Arsenal di musim panas kemarin? Based on money yang kita keluarin ya, yes. Udah kita aja. Kita. Oh iya benar-benar siap. Ini kita yang maksudnya. Sorry ya. Bapak gimana? Bapak? Ya Iya. gue menyambung aja. Kalau lu dari sisi misalnya objektif gitu ya. Gitu. Iya, dari uang segitu. Iya dari sisi objektif of course karena kita lihat kan ada beban price tag juga, kita lihat Declan Rice mungkin dia kemarin belum nyaman, masih nyatu, masih berusaha get into the team. Partey gue bilang kemarin perannya lebih besar. Kai Havertz kita lihat dia waste beberapa chance tapi tapi dia pemain yang mencetak gol di final Liga Champions, di final Club World Cup. He can score in the big games. Iya, dan dia 139 game, 32 gol ya. Iya, that's it. itu dia. Tapi Masih dengan too early to price tag- tell ya Iya. kalau kayak Havertz tapi itu linking zong atau up play gimana. dan lain-lain bagus dan at Arteta. least kalian mendapatkan top scorer rival kalian kan musim lalu Chelsea, dia 9 gol musim lalu top scorer. But Di Chelsea. he needs to do better. Nggak bisa dia mungkin musim pertamanya ya. Betul. Tapi gue bilang dia harus bisa double digit gol sekarang ini. Upside-nya seharusnya baik ya. Oke. Harus beli striker tetap Arsenal. Harus beli striker nomor Nggak 9. cukup ya? Belum. Pesan-pesan pokoknya. Harus. Di Kroenke. second half kita akan membahas, tadi sudah di teaser sedikit oleh Aldi dan juga Firzi peta persaingan Premier League dan juga liga-liga Eropa lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Di akhir pekan ini, tepatnya Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, banyak liga-liga yang akan dimulai. Salah satunya juga ada Eredivisie, Premier League juga pastinya yang akan kita saksikan bersama Sabtu dini hari nanti. Musim baru dimulai dengan banyaknya akuisisi di musim panas pun juga merubah, mungkin saja bisa merubah peta persaingan di Premier League paling tidak. Kita akan memulai dengan Liverpool. Jurgen Klopp dengan Liverpoolnya ya, ini kalau kita bisa katakan manajer yang paling awet sejauh Paling lama ini ya. ada long surfing di Premier League dia, dan kelihatan sekali dia sangat amat cerdas
mengadres apa masalah Liverpool utama di musim lalu, yaitu menjaga fitness pemain. Makanya dicari lawan-lawannya ya yang nggak begitu kompetitif banget. Ya lawan-lawan ya itulah bukan tim-tim yang Pintar nyarinya. Bayern doang itu pun yang istilahnya bakal ketemu di kasta tertinggi. Selebihnya kan tim-tim ya Karlsruhe. Iya kayak gitu. Chelsea si Nkunku cedera karena lapangannya di Dortmund jelek gitu. Jadi Makanya jadi mereka benar-benar yang bisa- penting kita jaga match fitness, nggak fatigue kejaga. Ya sekali-kali yang Firzi bilang kita punya obligasi untuk ke kita punya support financial obligation itu ke Singapura kita untuk menjumpai yang mendanai kita selama ini gitu. Dan buat gua transfer pre-season itu ya kayak begitu. Liverpool tepat sekali, ini loh pre-season, bukan seperti MU dua hari sekali ketemu gitu tanding. Kemarin di Amerika begitu, kemarin juga di lawan Aviva Bilbao sama Lens ya. Longs juga 2 hari sehari. Lu segitunya nyari duit apa gimana? Artinya bahwa buat gua pre-season yang tepat itu Liverpool, karena bener-bener di address sama klub bahwa match fitness itu paling penting. Karena tahun lalu kita lihat kedalaman squad adalah yang paling kelihatan bikin jelek Liverpool. Dan perginya Hendo sama Fabinho, datangnya McAllister dan juga Sobo, ini benar-benar sebuah jawaban bahwa kita butuh tenaga yang lebih muda. Mungkin secara kualitas kita belum tahu apakah bisa di atas Hendo dan juga Fabinho, karena kita lihat peran Fabinho belum ada ganti ini sebagai sebagai breaker di lini tengah. Sobo sama McAllister bukan perannya Fabinho, perannya Hendo mungkin. Curtis Jones juga bisa di situ. Cuman peran Fabinho nih belum ada yang menggantikan itu sebagai ball breaker. Dan kalau untuk lini depan kita gak perlu khawatir, mereka disesaki dengan para winger forward yang cukup bagus. Lini belakang juga ya harusnya menjaga atau membawa satu nama lagi untuk di CB, karena kanan kiri kita juga sama-sama bakal lihat tren ini bakal main di mana. Ya bisa di tengah lagi ya, Tengah number lagi. 8 lagi karena kita ingat kebangkitan Liverpool paruh kedua musim lalu more or less terjadi karena Klopp masih bisa menemukan a new identity untuk seorang Trent Arnold. Yang menurut gue yang harus ditekanin adalah soal Kloppnya sendiri, karena kita lihat di Community Shield penegakan peraturan baru disiplin pelatih di pinggir lapangan itu akan sangat berpengaruh bagi Klopp, terutama karena he's so animated on the sidelines. Musim lalu dia jalani 2 touchline ban dan dia sekarang lagi megang satu hukuman yang suspended touchline ban untuk yang bisa diaplikasikan di musim ini kalau dia melakukan pelanggaran lagi. Sekarang jadi protes berlebihan kepada match official kayak kemarin kita lihat, atau keluar dari dari area penalti seorang pelatih, itu akan berbahaya. Nah kita jangan sampai lihat bagaimana lagi-lagi Liverpool akan bermain tanpa Klopp di sidelines, karena sekarang pelatih yang menjalani touchline ban juga nggak boleh menemani timnya dari tribun, dia harus out of the side of the pitch. Nah ini yang harus diperhatikan. Klopp juga harus bisa menenangkan dirinya more. Kalau itu bisa terjadi, timnya juga akan bermain lebih tenang. Ya tadi kita lihat juga sepanjang pramusim pemain kayak Darwin Núñez akhirnya unjuk diri bagaimana dia bisa menjadi striker tajam. Ya tinggal kita lihat bagaimana application-nya di lapangan. Apalagi mereka punya kapten baru. It's a changing team, it's an evolving team. Jadi kita mungkin nggak tahu seberapa ini, so much question mark dari Liverpool terutama di lini tengah. Tinggal kita lihat aja apa yang Klopp bisa lakukan ya mungkin kalau dalam sepertiga setengah musim pertama dia bisa racking up the points, itu akan meningkatkan momentum untuk paruh kedua, dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Masalahnya dia early nih, startnya langsung ketemu Chelsea. Jadi ya benar-benar tugasnya di awal langsung ngegas gitu. Masalahnya Chelsea juga cukup bagus pre-seasonnya kemarin, seri Bagus Newcastle. ya, Buat gue seri Newcastle tuh Chelsea ya lumayan, pelatih baru, timnya lagi rebuilding, bener-bener Angkat rebuilding. trofi Summer Summer Premier League, yes. Buat gue cukup bagus, sayang banget Nkunku cedera ya, walaupun beberapa pekan. Karena Nkunku, Curtis Jackson, siapa Jackson? Nicholas Jackson di lini depan cukup bagus nih gitu. Dan kalaupun punya nomor sayap kanan lagi yang lebih menggantikan Nkunku, buat gue lebih oke, karena nama-nama seperti Sterling juga masih bakal bisa berguna gitu di lini tengah juga. Beberapa nama juga siap dimainkan. Enzo juga musim depan gue yakin bakal menjadi sebuah nama yang bakal diperhitungkan. Lini belakang sih walaupun tanpa ada pembelian yang marquee signing, mahal doang, cuman Jack Monaco itu ya. Iya, di sesi dia juga timnas juga. Walaupun namanya emang nggak begitu kedengaran gitu, walaupun kualitasnya juga cukup lumayan. Dan balik lagi, ini musim pertama Pochettino, kita tahu lah Pochettino kan mengutamakan satu fisik. Pasti yang diutamakan drill itu adalah fisik, ketahanan fisik.
Jadi kita lihatlah nama-nama pemain tadi pemain Chelsea khususnya bakal punya fisikalitas yang cukup baik musim ini untuk bertahan. Liverpool, Chelsea, gimana kalau kita bahas Tottenham misalnya dengan isu kepergiannya Harry Kane gitu. Apakah memang butuh lagi? Is it a big shoes to fill? Apakah dan kalaupun emang ternyata stay, apa sih PR-nya? Apalagi untuk coach baru gitu. Iya, siapa? Lu mau bahas Tottenham nggak? Apa ada anak? Bukan gini, ya Kulusevski habis dipatenkan. Sayap kiri Yumingson, Harry Kane mau cabut. Praktis harapannya kan Richarlison. Richarlison di dua pre-season ini termasuk Joan Gamper ketemu Barcelona nggak jelas gitu kan. Dan tentu penjualan Harry Kane bakal memberikan suntikan dana bagi Tottenham. Bakal dibeliin buat siapa? Ingat mereka nggak main di Eropa. Musim lalu hancur banget. Sporting directornya juga baru. Artinya bahwa tugasnya bakal ada di berat di Daniel Levy semua sekarang. Apakah dana penjualan dari Harry Kane ini bakal dimaksimalkan? Tapi opsinya pun juga nggak banyak. Nggak banyak. Satu itu. Kedua, apalagi tim lu nggak main di Eropa itu bakal berat banget sih. Iya, dan memang the instability yang diciptakan dari lu punya seorang kapten yang udah lama mengabdi di klub, dia akhirnya udah nggak puas sama manajemen klub. Sepanjang musim panas, walaupun Harry Kane ikut ke tur ke Australia bikin dan lain-lain, golin dan lain-lain, tapi the shadow of him leaving itu so big. Jadi belum lagi Ange Postecoglou itu dia harus membuktikan diri ya, karena dia he's an Australian, banyak yang meragukan dia sebagai orang Australia. Dia juga datang dari Celtic, dari Celtic, banyak yang meragukan juga dia apakah bisa membuat step up itu. Oke, orang-orang akan bilang ya dia he fit the right profile, bermain iya, tapi Celtic karena kita lihat Rangers juga sama Gerrard bagus. Tapi Gerrard it's a different beast di Premier League. Nah, ini yang kita harus lihat how Postecoglou handle the pressure, how Tottenham as a squad handle melihat 10 besar kan Tottenham. Iya, kalau enggak sih malu-maluin sih. Harry Kane cabut. Apakah it's done? Bisa keluar sih. Buat gue it's done and dusted. Oke. Ya bisa mereka bisa jadi Chelsea musim lalu. Tottenham Villa lu megang mana? Ya itu Villa. That's it, yes. Iya, lebih stabil, pelatih lebih bagus, pemulihannya lebih solid, squad player bagus. I don't know. Oke. Pendobrak Big Six ini nanti. Brighton dan Brentford dan juga Aston Villa. Dan Newcastle. Newcastle udah anggota top 6. Iya, sabar. Pengen banget. Gini, kita udah tahu rasanya ngangkat trofi bikinan sendiri. Kan kayak lu juga. Iya, kan kemarin ada trofi bikinan Newcastle sendiri. Bukan bikinan Arsenal. Loh, bukan. Emirates. Kayak kelas mid gitu ya. Iya, Sela Cup itu. Emang itu. Itulah mau dilanjutin enggak enak lagi. Harvey Barnes gimana, Pak? Oh, keren, dia akhirnya mencetak biasa aja gue pikir. Kasih dong panggungnya, Pak. Cuman kalau mau disamain sama Saint Maxima, karena Saint Maxima adalah benar-benar fan favorite. Charity work dia selama pandemic dia luar biasa. He got that bond bersama the city of Newcastle. Itu is a big shoes to fill, walaupun secara permainan di lapangan mungkin Harvey lebih bagus daripada Saint Maximin. Lebih bagus dalam artian dia lebih konsisten dan dia bisa injury free ketimbang Saint Maximin. Singkat saja, MU nggak makan ya? Gimana? Sebenarnya biasa aja. Preview MU di musim baru ini, pemain-pemain yang katanya akan lebih nyetel dengan Ten Hag, gimana guys? Tetap gua bakal fokus di Højlund, apakah ini jawaban atau bukan? Soalnya kalau di tengah, gue senang ada Mason Mount lebih muda, lebih seger gitu. Dia bakal diduetkan sama Casemiro. Bruno juga bakal makin mantap sebagai kapten. Nama-nama seperti Pellistri, nama-nama seperti Garnacho, muda-muda ini, gue seneng. Gue sih pengen nama-nama kayak Sancho sama Anthony jangan sering-sering dimainin deh. Udah buat gue toxic gitu, maksudnya nama-nama kayak tapi ini. Tapi kan 80 juta sama Harry Maguire juga mahal. Akhirnya nggak dimainin juga kan. Ya eventually Ten Hag bakal milih yang siapa yang paling bisa perform. So far di preseason, walaupun it's the preseason, cuman Pellistri sama Garnacho gue seneng banget liatnya. Semoga Rashford, Pellistri sama Garnacho itu bakal bisa menjadi jawaban. Lini belakang, Varane harus step up, Maguire harus cabut. Kanan kiri cukup oke lah. Zi, cukup diwakilkan? Cukup diwakilkan, aman. Injury Time kita akan membahas Piala Dunia Wanita. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Injury Time, The Counter Press. Kita akan membahas update Piala Dunia Wanita setelah tersingkirnya juara bertahan Amerika Serikat.
atas ini ya, apa tuh nama sistem goal teknik. Goal line teknologi. GLT, ya. Goal line teknologi. Goal line teknologi. Tipis sekali ya, hanya cuma 0,0 ini kan yang kalian harapkan dari goal line teknologi. Ini kan yang kalian harapkan. Ya sudah, enjoy. Itu selain itu ya, juara bertahan Amerika Serikat harus gugur di Piala Dunia Wanita. Selain itu baru saja Senin lalu Inggris Nigeria ya, akhirnya kalah 4-2. Inggris melaju. Ya kan, ini gimana nih guys? Lionesses akhirnya laju Nigeria di Piala bersama Dunia Australia Wanita. kan gue pernah bahas jagoan gue di turnamen tahun ini ya gitu. Gue pengen nama-nama yang tuan rumah Australia bersama Samantha Care-nya itu bisa melaju jauh. Dan Nigeria kalau lu perhatiin mainnya bagus. Nigeria ini dalam transisi ngeri banget gitu, fisiknya juga bagus-bagus. Inggris kan lebih tinggi-tinggi pemainnya gitu, cuman nggak yang inferior kompleks gitu, sangat amat pede. Cuma mereka lagi adu penalti, City aja bisa kalah sama Arsenal gitu kan. Artinya bahwa ya anything can happen, cuman buat gua Nigeria wakil dari Afrika benar-benar membanggakan permainannya, dan Inggris buat gua ketolong sama Bagan. Mereka abis ini bakal ketemu pemenang antara Kolombia sama Jamaika. Harusnya mudah. Di sebelah sisi, di sebelah kirinya ada Prancis yang mungkin bakal ketemu sama pemenang antara pemenang Denmark sama si Australia. Australia menang ya, nggak tahu nih. Buat gue final sih bisa, gue yakin. Seharusnya Inggris. mudah ya. Ini Inggris kalau juara berarti nanti akan juara Euro, Piala Dunia ya kan. Ini malah lebih-lebih dari Piala Dunia laki-laki gitu ya, untuk kayak laki-laki. Spanyol dulu bisa jadi suatu dinasti ya. Tapi kan kita lihat juga mereka sedikit kesulitan dari laga pertama ketika mereka melawan Haiti, mereka kesulitan mencetak gol. Kemarin juga sebenarnya Inggris itu memegang rekor ya di Piala Dunia, goal scoring rekor 16 pertandingan beruntun, tapi ketika melawan Nigeria nggak terlalu kelihatan. Mereka banyak mandeknya di tengah, sepertiga serangan akhir banyak serangan yang kurang mantap lah kayak biasanya. Alessia Russo kurang, Keira Walsh walaupun kembali dari cedera lutut serius, tapi fitness dia juga diragukan. Yang harus diperhatikan juga adalah absensinya Lauren James nanti karena dia menjalani skorsing satu laga. Is a big loss, apalagi sebelum turnamen kan udah kehilangan nama-nama besar juga di tengah dan di lini depan. Sorry, maksudnya nggak sampai final gitu Inggris? It's hard, tapi semua masih mungkin ya, tergantung kedalaman skuadnya lagi dan Walsh seberapa fitnya dia, karena kemarin ketika ditarik keluar itu dengan cedera lutut kayaknya serius, tapi kemarin akhirnya dia bisa main. Ya anything can happen. Persaingan di Piala Dunia kali ini lebih susah ditebak daripada tahun-tahun lebih seru ya, lebih kompetitif ya. Lebih parah, lebih kompetitif, apalagi Amerika kan nggak hanya juara bertahan, mereka juara bertahan twice. 2 kali 2015, 2009. Coba compare sama cowoknya. Iya. Jauh, anything can happen. Gue sangat yakin akan ada kejutan-kejutan lagi hingga final nanti. Maroko. Mungkin. Ya, di kali ini juga banyak nama-nama baru, banyak negara-negara baru. Salah satunya juga beberapa negara Asia Tenggara ya, Filipina yang akhirnya juga berjaya di fase grup. Gimana guys kalian melihat ya sepak bola di Asia Tenggara? Filipina ini menang sendiri? lawan Selandia Baru ya, tuan rumah, tim yang berapa 20 peringkat di FIFA lebih bagus di peringkat, artinya bahwa tahun ini nggak ada yang minder, nggak ada yang inferior kompleks, nggak ada yang ngerasa kita tim baru nih, tim kita kejutan, kita tim yang ya lawan ini mah bagus, nggak ada. Semua fight dan nunjukin kualitasnya gitu. Even Vietnam pun menunjukkan kualitasnya gitu. Nggak yang ini banget ya, kecuali kemarin tuh yang 6-1 Spanyol apa siapa itu Spanyol luar biasa sih emang. Dan buat gua nama-nama Spanyol luar biasa masih bisa dikalahin sama Jepang dan gue itu dia soal tadi peta kekuatan. Di knockout ini Jepang menjadi jagoan baru nih sekarang, apalagi karena bracketnya dia bakal ketemu si yang ngalahin Amerika itu. Jadi luar biasa musim ini. Ya nggak mengejutkan sih, karena under 20 World Cup tahun lalu juga Jepang sama Spanyol masuk final. Beberapa pemain dari tim itu juga sekarang lanjut ke tim senior. So ya kalau kita ngomongin Filipina, mungkin kita akan ngomongin tim yang diaspora ya, 75% diaspora dari Amerika, mereka bule-bule dan lain-lain. Ya itu keuntungannya Filipina lah, seperti di basketnya ya, you know this better, bagaimana mereka dual citizenship kan. Jadi aman aja kalau kamu kayaknya ada keturunan Filipina nih, rekrut, ambil. Secara sistem secara sistem ada bisa. Ada keturunan Filipina. Oh. Gitu Pak. Oh iya. Bisa dong dimain ya. Iya. Tapi gitu kita lihat ya nanti seperti apa di final. Langsung aja deh, jagoin siapa paling tidak? Jepang sama Spanyol. Who wins zero? Jepang Spanyol kan di bagian sebelah sana kan. Itu pemenangnya siapa dulu deh gitu. Sebelah sini Inggris,
Australia ya. Jadi antara itulah semifinalnya Inggris sama Australia, sebelah sananya Jepang lawan Spanyol. Oke. Itu sih. Buat abis itu berat buat gua. Enggak tahu Firzi. I don't know, mungkin Inggris bisa melaju, mungkin masih bisa aja, masih ada kesempatan. Maybe. Bagi kita penonton semoga yang penting tetap kompetitif ya. Jadi kita tetap seru juga nontonnya ya sampai akhir. That's it for today's The Counter Press. Thank you guys. Udah menemani para pemirsa di rumah, seru-seru banget pembahasannya. Iya, lain kali ya. Iyalah. Pekan depan berarti udah pakai jersey lagi, udah mulai banyak lagi nih. Mulai pamer Firzi dengan jersey klasiknya. Big Six. Big Six. Luar biasa. I'll see you next week on The Counter Press. I'll see you. Bye.